Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan di subuh hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usulus Salasa karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, ya, tentang syahadat persaksian kita bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan jamaah sekalian bahwa seseorang yang bersyahadat, yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ada konsekuensinya, ada keharusan-keharusan, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Jadi bukan sekedar ucapan saja, bukan sekedar ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah cukup selesai, tidak. Tapi seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia harus melakukan 4 hal. Ada konsekuensinya, ada 4 yang disebutkan oleh penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, yang ini sudah kita bahas, ta'atuhu fima amarah. Ta'atuhu fima amarah, mentaati semua yang Nabi perintahkan. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita siap mentaati semua yang Rasulullah perintahkan. Jadi bukan sekedar yakin bahwa Muhammad itu Rasul Allah, utusan Allah, tidak seperti itu. Ya, tapi kita harus siap untuk melaksanakan semua yang Nabi perintahkan. Dan kita sudah jelaskan bahwa perintah Nabi ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Perintah Nabi ada 2, ada yang wajib hukumnya dilakukan, ada yang sunnah hukumnya dilakukan. Ya, ini sudah kita bahas. Yang kedua jamaah sekalian, konsekuensi yang kedua ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua yang Nabi sampaikan. Itu yang kedua, membenarkan semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi beritakan, semua yang Nabi sampaikan, kita harus benarkan. Tidak boleh kita ragu, tidak boleh kita tolak. Jelas ya? Jadi kalau ada seorang muslim dan muslimah sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia harus benarkan semua
yang Nabi ucapkan. Begitu. Kenapa jamaah sekalian kita harus benarkan semua yang Nabi sampaikan? Sebab semua yang Nabi ucapkan benar, tidak ada yang salah. Semua benar. Tidak ada satupun yang salah yang Nabi ucapkan itu. Beda kalau bukan Nabi. Kalau bukan Nabi yang berucap kadang salah, kadang benar. Tapi kalau Nabi Muhammad yang berucap, menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu, memberitakan sesuatu, maka pasti benar. Dan kita harus benarkan. Tidak boleh kita ragukan. Tidak boleh kita ingkari. Tidak boleh kita tolak. Tidak boleh. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Nabi Muhammad tidak pernah berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang keluar dari mulutnya Nabi, semua yang Nabi ucapkan, itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang Nabi ucapkan pasti benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada hawa nafsu kalau Nabi bicara. Iya. Beda kalau kita, Pak. Kalau kita itu kadang-kadang berbicara pakai hawa nafsu. Yang cocok dengan hawa nafsu tak? Ya kan? Kadang benar kita salahkan. Atau sebaliknya salah kita benarkan. Kenapa? Karena kita berbicara kadang-kadang yang cocok, yang sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsu kita. Kalau Nabi Muhammad tidak. Semua yang Nabi ucapkan itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, uktub. Kata Nabi kepada para sahabat, uktub. Tulis semua yang keluar dari mulutku. Tulis, kata Nabi, semua yang keluar dari mulutku. Kenapa? Wa ma kharaja min fiyya illa haqqa. Karena tidak ada satupun yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku, kata Nabi, kecuali kebenaran. Maka seorang muslim dan muslimah yang telah bersyahadat Muhammadar Rasulullah, maka dia harus benarkan semua yang Nabi sampaikan. Iya. Yang Nabi sampaikan itu banyak. Kadang-kadang Nabi menyampaikan berita-berita yang sudah terjadi. Oh, dulu pernah ada begini. Ya kan? Bahwa di masa lalu, di masa dulu ada begini, ada begini. Benarkan itu. Ya. Atau Nabi sampaikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini. Benarkan. Itu pasti benar. Walaupun belum nampak kita lihat sekarang. Tapi kalau Nabi mengatakan nanti, tunggu itu, pasti benar itu. Akan terjadi betul itu. Jadi semua yang Nabi ucapkan, benarkan. Jangan ditolak, jangan diragukan. Ya. Dan Nabi banyak sekali memberitakan. Nabi banyak menyampaikan kejadian-kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Nabi mengatakan, ya, yakunu min ummati unasun, akan datang kata Nabi, akan datang nanti suatu saat akan datang, ya, sekelompok manusia dari umatku. Hai, kata Nabi, nanti akan datang sekelompok manusia dari umatku, ya, la yubalil mar'u bima akhada amin halalin aw min haram. Seseorang pada saat itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Dia tidak peduli lagi apakah dia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nabi sampaikan itu.
nanti akan ada sekelompok manusia dari umatku, berarti tidak semua, akan ada sekelompok manusia dari umatku yang tidak peduli bagaimana dia cara mendapatkan harta. Dia tidak peduli lagi apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram. Ini harus kita benarkan, harus kita yakin, oh iya, nanti betul-betul ada itu. Dan apa yang Nabi ucapkan ini sudah terjadi di hari ini. Sudah terjadi. Di depan mata kita lihat ya. Orang tidak peduli. Tidak ada takutnya kepada Allah cari harta itu. Iya. Sampai ada orang yang berkata, Ustaz, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ada yang bilang begitu. Yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ajak total, apa istilahnya itu? Jangan terlalu lurus. Ajak nama lempulak de. Sekali-kali mak jeko-jeko ki. Tidak peduli. Ya. Tidak peduli jamaah sekalian. Sekarang ini orang dia sekarang tidak pandang bulu lagi. Mau orang yang punya agama, tidak punya agama, orang berilmu, tidak berilmu, orang biasa, orang luar biasa, pokoknya tidak peduli. Tidak peduli lagi. Biar orang yang punya ilmu agama, bahkan pengurus-pengurus agama, itu kadang-kadang tidak peduli bagaimana cara dia mendapatkan harta. Korupsi lah, apalah, korupsi haji lah. Ya kan? Tidak peduli dia. Ya. Sampai ada teman yang cerita, teman saya cerita ini, mohon maaf, penjual gorden. Penjual gorden teman saya itu. Dia cerita, Ustaz, susah sekali sekarang bersaing. Kenapa bisa? Kalau kita lurus bersaing, kadang kenapa bisa? Dia cerita bahwa pernah ada toko agama katanya, toko agama, tidak usah sebut dari mana. Ya, tiba-tiba dia suruh datang mau beli gorden. Tiba-tiba dia kasihkan nota kosong, suruh tanda tangan. Nota kosong, suruh tanda tangan. Baru disuruh tulis harganya sekian. Paling itu gorden harganya tidak begitu. Ya, tulis 1 juta. Padahal harga gorden hanya 500.000. Jadi 500-nya kemana? Coba. Terus apa kamu bilang sama dia? Saya sampaikan, Pak, bolehkah begini, Pak? Bolehkah begini? Ini toko agama katanya. Ya. Kerja di instansi agama. Subhanallah. Saya sampaikan, boleh begini, Pak. Apa kata dia? Jangan terlalu lurus. Jangan sok suci. Subhanallah. Apa yang Nabi sampaikan betul? Ini harus kita benarkan. Kalau kita baca hadis Nabi, Masya Allah, semua yang pernah Nabi ucapkan ketika masih hidup, betul-betul nyata kita lihat di depan mata. Banyak. Nabi SAW pernah mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib. Sungguh kata Nabi, betul-betul pasti akan ada nanti sebagian umatku. Nabi bilang akan ada nanti sebagian umatku yang akan menghalalkan. Yang akan menghalalkan berarti haram, tapi dia akan halalkan, dia akan bolehkan, padahal jelas haram. Apa? Al-hirrah. Akan ada nanti umatku yang menghalalkan perzinahan, zina. Akan ada nanti umatku yang menghalalkan zina. Tidak apa-apa Ustaz, yang penting suka sama suka. Yang tidak boleh itu kalau diperkosa. Tapi kalau suka sama suka boleh. Coba. Akan dihalalkan. Hari ini sudah nampak itu kita lihat. Biasa saja orang berzina. Ya, biasa.
Terus apa lagi? Akan ada sebagian umatku yang akan mengharamkan sutra, kain sutra, pakaian sutra. Untuk laki-laki kan tidak boleh, haram laki-laki pakai sutra, perempuan boleh. Terus apa lagi? Wal khamar, minuman keras, khamar. Akan ada dari sebagian umatku yang mengatakan boleh, halal, tidak ada masalah. Terus apa lagi? Yang keempat kata Nabi, al-ma'azib, musik. Musik. Subhanallah. Musik haram. Gitar, main gitar, pokoknya semua alat musik haram. Itu jelas hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari. Tidak ada ulama yang melemahkan hadis itu. Disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya. Ulama-ulama mensahihkan hadis itu, kecuali segelintir ulama yang melemahkan hadis itu. Tapi tidak benar, itu hadis sahih, disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari. Apa yang Nabi ucapkan betul. Bahkan ada orang sekarang menjadikan musik sebagai sarana dakwah. Subhanallah. Bayangkan, sesuatu yang haram dijadikan sebagai sarana berdakwah. Masa sesuatu yang haram dimasukkan dalam dakwah? Dakwah itu amalan mulia, dakwah ibadah. Tidak boleh kita mencampuri ibadah dengan sesuatu yang haram. Subhanallah. Coba lihat jamaah sekalian. Dihalalkan itu musik. Iya. Bukan lagi sekedar musik, Pak. Bukan lagi sekedar musik. Disertai dengan biduan-biduan wanita yang berjoget, yang mengumbar aurat. Subhanallah. Apa yang Nabi ucapkan betul. La yakunanna min ummati. Betul-betul ada sebagian dari umatku. Nabi bilang begitu. Maka ini semua kita harus benarkan ini. Kita harus benarkan ini. Apa yang Nabi ucapkan benar. Betul-betul akan terjadi itu. Nabi SAW mengatakan, banyak hadis Nabi. Nabi mengatakan, saya kunu ba'di kadzabuna salasun. Akan datang setelah saya meninggal nanti 30 pendusta, 30 pembohong besar, pendusta besar 30. Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Yaitu orang yang mengaku dirinya Nabi. Pendusta yang mengaku dirinya Nabi, saya Nabi, saya Nabi. Itu terjadi. Iya kan? Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di Indonesia ini sudah tidak terhitung berapa orang yang mengaku Nabi. Ya, ada perempuan yang mengaku Nabi. Masa ada perempuan mengaku Nabi? Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min rasulin illa rijalan. Tidak ada Nabi perempuan, semua Nabi laki-laki. Tiba-tiba muncul perempuan, saya Nabi. Dikasih wahyu oleh Allah. Apa wahyumu? Semua orang disuruh hijrah ke Makassar. Coba. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ini seorang muslim dan muslimah, kalau dia sudah mengatakan Muhammad itu Rasul, maka dia harus benarkan semua yang Nabi ucapkan benar. Tidak ada yang salah. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh kita ingkari. Iya. Baik, jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, ya, Nabi SAW mengatakan Allah di atas. Siapa yang bilang Allah di atas? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang bilang Allah di atas. Kalau Nabi Muhammad sudah bilang Allah di atas, kita sebagai pengikutnya apa? Sami'na wa ata'na. Iya. Kami mendengar, kami taat. Allah yang bilang Nabi atas. Maka kita harus benarkan, iya ya Rasulullah, kalau Anda bilang Allah di atas, iya Allah di atas.
Seandainya Nabi bilang Allah di bawah, kita akan berkata Allah di bawah. Tapi Nabi tidak pernah bilang begitu. Seandainya Nabi bilang Allah di mana-mana, maka kita akan berkata iya Allah di mana-mana. Tapi Nabi tidak pernah bilang begitu. Nabi mengatakan Allah di atas. Dan itu banyak hadis, banyak. Nabi SAW mengatakan, "Aamintum man fis sama, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Kata Nabi, tidakkah kalian percaya kepadaku? Tidakkah kalian percaya kepadaku? Saya ini, kata Nabi, saya ini adalah orang kepercayaannya Allah yang ada di atas langit. Tuh, Nabi bilang, saya ini adalah orang kepercayaannya Allah yang ada di atas langit. Nabi bilang begitu. Iya, Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka sang budak wanita berkata, "Fis sama," di atas langit. Apa kata Nabi? "I'tiqaha fa innaha mu'minah." Hai yang punya budak, bebaskan ini perempuan, dia seorang wanita yang beriman, bebaskan. Lihat, ketika Nabi bertanya di mana Allah, dijawab di atas langit. Nabi benarkan jawabannya. Bahkan Nabi berkata, bebaskan dia karena dia adalah budak perempuan yang beriman. Bebaskan, lepaskan. Jadi kita harus percaya juga. Kita harus terima itu. Kalau Nabi bilang di atas, ya sudah di atas. Jangan kemudian kita menolak. Tidak, Allah tidak di atas. Sebagian orang sekarang mengatakan tidak, Allah tidak di atas. Ya, sampai dai-dai terkenal di Indonesia mengatakan begitu. Dai-dai yang populer di mana-mana ceramah, sampai di Malaysia, sampai di luar negeri. Ditanya di mana Allah? Tidak, Allah tidak di atas. Tidak. Coba. Sampai ada ustaz yang berkata tidak boleh bertanya Allah di mana. Coba bayangkan itu. Tidak boleh bertanya Allah di mana. Padahal Nabi tadi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata ustaz itu, tidak boleh bertanya di mana Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mana syahadatmu? Mana syahadatmu? Kalau anda betul-betul bersyahadat mengakui Muhammad Rasul, benarkan apa yang Nabi bilang, ikuti. Tidak usah kita cari ucapan lain. Kalau Nabi sudah berkata di atas, sudah katakan, iya Allah di atas, saya beriman. Sebab Nabi yang bilang. Kecuali kalau saya yang bilang, boleh anda kritik. Tapi kalau Nabi yang bilang, hati-hati mengkritik Nabi. Kalau ustadz dikritik boleh. Kenapa? Karena ustadz bisa salah. Kalau kiai dikritik boleh. Kalau ulama dikritik boleh. Dan itu biasa. Imam Syafi'i dikritik, Imam Malik dikritik, Imam Abu Hanifah dikritik. Kenapa boleh dikritik? Mereka manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Apa kata Imam Malik? Imam Malik sendiri berkata, setelah Imam Malik mengajari manusia ilmu agama, beliau berdiri menghadap ke kuburan Nabi. Sebab Imam Malik mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Imam Malik berdiri di kuburan Nabi menghadap. Innama ada bashar. Sesungguhnya saya hanya manusia biasa, kata Imam Malik. Ukhti wa usib, bisa salah, bisa benar. Kemudian kata beliau berkata menunjuk kuburan Nabi, kullun yu'khadu qawluhu wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang bisa diterima pendapatnya, bisa ditolak, kecuali yang punya kuburan itu, yang ada di kuburan itu. Menunjuk kuburan Nabi. Kalau itu tidak bisa ditolak ucapannya. Kenapa? Karena semua yang diucapkan benar. Kalau Nabi sudah bilang di atas, kenapa kita harus kritik? Berani betul kita ini mengkritik Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau orang yang dikritik, kalau manusia, ulama yang dikritik, boleh, tidak ada masalah. Selama kritikan anda ilmiah, disertai dengan dalil, disertai dengan hujjah, boleh. Dan kita juga harus menerima kritikan kalau kita salah, gitu. Tidak boleh kita sombong.
Setiap orang bisa dikritik dan dia harus siap menerima kritikan. Dia harus siap menerima nasihat. Tidak ada manusia yang tidak salah di dunia ini kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, subhanallah. Ya. Sampai kadang-kadang ada orang, masya Allah, ada orang luar biasa ilmunya. Kalau kita berbicara banyak ilmunya, menghafal Al-Quran, nah hafal semua Al-Quran itu. Bukan lagi sekedar hafal Al-Quran, sampai dia hafal pojok atas, pojok bawah, samping kanan, samping kiri, nomor ayat, nah hafal semua. Nah hafal semua letak-letak ayat, oh posisinya atas, posisinya bawah, tapi dia tidak tahu di mana posisi Allah. Ditanya di mana Allah, mutar-mutar jawabannya, anu. Gampang sekali jawabannya, di atas, selesai. Gampang. Tapi mereka menolak. Tidak boleh berkata Allah di atas. Yang berkata Allah di atas itu Wahabi katanya. La ilaha illallah. Yang berkata Allah di atas itu Wahabi. Muhammad Wahabi. Nabi Muhammad Wahabi. Jangan bilang begitu. Ini dalil loh, ini hadis loh, ini ayat. Tidak boleh kita menolak ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh kita menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana syahadat kita? Mana pembuktian syahadat Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu. Jadi itu yang kedua, Pak ya. Jadi yang pertama apa? Mentaati semua yang Nabi perintahkan. Yang kedua, membenarkan semua yang Nabi ucapkan. Benarkan. Jangan ditolak. Jangan diragukan. Nabi bilang ada azab kubur. Iya ada kan? Nabi bilang apa? Ada asap kubur atau tidak ada? Ada. Tapi ada orang bilang tidak ada. Kenapa? Buktinya kalau dibuka itu kuburan tidak ada orang disiksa. Coba. Kan Nabi sudah menyampaikan ada asap kubur. Bahkan Nabi mengajari kita doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Disuruh kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Kalau tidak ada azab kubur, untuk apa kita berdoa begitu? Kalau tidak ada, iya kan? Ada azab kubur, Nabi yang bilang. Tapi ada orang tidak percaya, tidak ada Ustaz. Kenapa tidak ada? Karena buktinya kalau dibuka kuburan tidak terjadi apa-apa, tidak ada kain kafan yang robek. Iya, alasannya seperti itu. Jamaah sekalian, ya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya banyak yang Nabi sampaikan ya. Ya silahkan kita baca hadis-hadis Nabi. Masya Allah. Setiap kita membaca hadis Nabi semakin bertambah keyakinan kita bahwa Muhammad betul-betul Rasul. Apa yang beliau ucapkan betul-betul nyata. Betul-betul nyata. Ya. Nabi pernah bilang begini ya. Masya Allah, Nabi pernah bilang begini. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua penduduk neraka, kata Nabi. Ada dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat hari ini. Belum saya dapat. Tapi akan ada nanti kelihatan itu. Tapi Nabi bilang apa? Hari ini belum saya lihat. Masya Allah. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Nabi? Ya, apa saya sampaikan atau tidak? Kata Nabi ada dua penduduk neraka yang belum saya lihat. Belum ada karena belum muncul di masa Nabi. Tapi hari ini sudah muncul itu. Nabi bilang begitu, akan ada nanti. Akan muncul nanti. Yang pertama, Nabi sebut, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Yaitu orang yang senantiasa memegang cambuk. Ya, qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar. Satu kaum yang bersamanya cambuk
seperti ekor sapi. Dia jadi orang itu selalu pegang cambuk. Bukan maksudnya pegang cambuk terus ya, maksudnya suka memukul orang, suka membolimi orang. Ya, suka mencambuk orang, memukul orang. Yang kedua, wanisaun, para wanita. Wanita yang bagaimana yang dikatakan oleh Nabi penduduk neraka, yang Nabi belum pernah lihat. Kata Nabi, para wanita kasiyatun, berpakaian, ariyatun, tetapi telanjang. Berpakaian tetapi telanjang. Di masa Nabi tidak ada perempuan begitu, Pak. Makanya Nabi bilang, belum pernah saya lihat ada perempuan begitu sekarang, tapi nanti akan ada. Dan Nabi mengatakan itu adalah penduduk neraka. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Bagaimana maksudnya itu, Pak? Berpakaian tapi telanjang. Ada 3 maksudnya kata para ulama. Pertama, pakaiannya tidak cukup. Tidak gena pakaiannya, tidak gena bajunya. Ya, ditutup sepotong. Jadi celananya pendek, rok mini, nggak pakai. Celana panjang, tetapi celana panjang tapi sampai setengah ji. Ya, sebagian badan ditutup, sebagian dibuka. Itu maksudnya. Berpakaian tapi telanjang. Sebagian badannya ditutup, sebagiannya dibuka. Iya. Ada perempuan begitu? Kalau di masa Nabi tidak ada begitu, semuanya tertutup. Kalau sekarang sebagian ditutup, sebagian dibuka. Itu yang dimaksud berpakaian tapi telanjang. Yang kedua, makna yang kedua berpakaian tapi telanjang adalah semuanya ditutup dari atas sampai ke bawah ditutup, tetapi ketat sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuh, kelihatan semuanya. Ada pakaian tapi ketat. Itu dianggap berpakaian tapi telanjang. Yang ketiga, berpakaian semuanya ditutup, tidak ketat, longgar, tetapi tipis sehingga kelihatan dalamannya. Itu yang dimaksud 3. Nabi mengatakan, saya ada 2 penduduk neraka belum pernah saya lihat. Sebab di masa Nabi perempuan itu semuanya ditutup, pakaiannya tidak ketat. Bahkan di masa Nabi sampai digambarkan sampai digambarkan oleh sahabat perempuan ketika keluar dari masjid seperti burung gagak. Seperti burung gagak. Maksudnya burung gagak bagaimana? Warna hitam, pakaiannya semua hitam-hitam. Seperti burung gagak. Subhanallah. Ya. Kalau sekarang subhanallah, ya. Perempuan sekarang ada perempuan sekarang pakai jilbab, tapi dia ketat. Ya. Ada lagi yang tidak ketat tapi tipis. Ada yang pakai jilbab, tetapi celana panjangnya pendek, celana panjang tapi pendek. Kalau dibilang celana panjang tapi pendek, kependekan celana panjangnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Nabi ucapkan itu benar. Nah, ini harus kita benarkan semua, akan ada nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan la yadkhulnal jannah, perempuan yang seperti itu tidak akan masuk dalam surga. Nabi bilang begitu, wala yajidna rihaha, dan dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium saja baunya tidak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 sanah. Padahal baunya surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dari jarak 40 tahun perjalanan sudah tercium dari sini baunya surga. Dari jauh sudah tercium baunya.
40 tahun perjalanan ke sana, itu dari sini sudah tercium baunya surga. Tapi ini perempuan, kata Nabi, jangankan masuk, mencium baunya saja tidak. Na'udzubillah. Ya, subhanallah. Jadi ini saya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ya, jadi kita harus membenarkan semua yang Nabi sabdakan. Type yang ketiga, ya mungkin cukup dulu. Nanti kita lanjut lagi yang ketiga dan yang keempat. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ini gelombang muamalah semakin jelas perkembangannya. Ya. Di peradaban dalam peradaban Arab. Ya. Itu menandakan bahwa ada penolakan yang keras terhadap proses pembodohan doktrin Trinitas selama ini. Ya. Lalu kemudian saya mencoba mendomestifikasi tren keindonesiaan saat ini. Ya. Di Indonesia ini ada program yang kesannya seolah-olah akan mengkristalkan nilai-nilai filantropis, rasa cinta kasih sayang sama manusia, dengan menabrak aturan-aturan Allah. Ini kemudian tidak sekedar filantropis, tapi dia sebagai bentuk protektif terhadap kaum kafir. Nah, contohnya misalnya ini ada sekarang lagi santer beritanya, ketalan bersama, kemudian ada program di madrasah sekolah-sekolah agama melembagakan filantropis bahwa kita sekarang ini tidak bisa lagi mengklaim bahwa hanya agama kita yang benar. Agama-agama yang lain juga benar. Ini tidak boleh lagi seperti itu. Ini doktrin yang sudah dicoba melembagakan di sekolah-sekolah Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini tidak menabrak konsekuensi syahadat tauhid dan syahadat rasul? Nah, saya minta tanggapan Ustaz. Ini singkat saja. Terima kasih. Itu jelas menabrak syahadat itu. Tadi sudah kita sampaikan, bahwa salah satu konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah apa tadi? Membenarkan semua yang Nabi ucapkan, benarkan. Yang pertama, kerjakan semua yang Nabi perintahkan. Nah, sekarang Nabi sudah menyampaikan tentang Islam. Apa kata Nabi? La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyan aw Nasraniya. Tidaklah seseorang yang mendengarkan saya sudah diutus pada hari ini, kata Nabi, apakah Yahudi atau Nasara, kemudian dia mati tidak mengikuti saya, agama saya, illa kana min ashabil nar, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Itu sudah jelas Nabi bilang. Tidak ada seorang pun di hari ini, kata Nabi, yang sudah mendengarkan saya diutus menjadi Nabi, apakah dia Yahudi atau Nasara, kemudian dia mati tidak mengikuti agama saya, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Itu jelas dari Nabi. Bahwa Nabi menjelaskan kepada kita bahwa dalam agama ini hanya satu agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Lau kana Musa kana hayyan", seandainya Nabi Musa masih hidup pada hari ini, kata Nabi, seandainya Nabi Musa masih hidup pada hari ini, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada pilihan lain baginya kecuali harus ikut agamaku. Itu kata Nabi. Nabi Musa membawa agama Yahudi kan dulu, ya kan? Tapi untuk sekarang ini setelah Nabi Muhammad diutus, apa kata Nabi Muhammad? Seandainya Musa hidup hari ini, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali harus ikut agamaku. Makanya nanti Nabi Isa ketika turun nanti, karena Nabi Isa masih hidup, belum meninggal. Nabi Isa masih hidup, Allah hanya mengangkat dia ke langit. Nanti di akhir zaman, menjelang datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun.
Ketika Nabi Isa turun, apakah Nabi Isa tetap membawa agamanya? Enggak. Tapi Nabi Isa akan ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Dia jadi makmum. Dia jadi makmum sholat. Dia ikut sholat, dia jadi makmum. Dia tidak jadi imam. Dia jadi makmum, berimam di belakangnya Imam Mahdi. Jadi itu jelas dari Nabi kita bahwa tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Ayatnya juga jelas. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Kata Allah di Al-Quran, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi kalau dia tidak ikut Islam. Itu jelas ayatnya, hadisnya jelas. Ya, maka kalau ada orang yang berkata seperti itu, ya, membenarkan semua agama, mengatakan tidak boleh kita mengklaim hanya Islam yang benar, maka itu sudah jelas Pak, menabrak syahadatnya sendiri. Menabrak syahadatnya. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, apa artinya itu? Apa artinya? Kita sudah jelaskan apa arti la ilaha illallah. Saya bersaksi, saya menyatakan bahwa la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, kalau kita berkata semua agama sama, pertanyaannya sekarang, agama lain siapa yang mereka sembah? Nah, coba. Kalau kita mengatakan benar juga, berarti apa gunanya syahadatmu tadi itu? Kamu kan sudah mengatakan, saya bersaksi tidak ada yang boleh disembah kecuali satu saja Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Dan pertanyaannya sekarang, agama lain menyembah apa? Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah Dewi, ada yang menyembah Brahmana. Sekarang jamaah sekalian, kalau kita mengatakan semua benar, terus apa tadi gunanya itu syahadatmu? Tuh, apa gunanya kamu bersyahadat? Iya kan? Nah, kalau begitu rubah syahadatmu, asyhadu, asyhadu, saya bersaksi bahwa semua boleh disembah. Itu baru benar. Aku bersaksi bahwa semua boleh disembah, bukan hanya Allah yang boleh disembah. Nah, kalau di situ semua agama benar. Itu tidak benar. Nah, dan yang repot sekarang ini, yang menyuarakan seperti tokoh-tokoh agama liberal. Ada Nurholis Majid. Siapa lagi dari tokoh-tokoh liberal? Di masa sekarang ini tokoh-tokoh liberal, siapa lagi itu? Ade Armando. Ini tokoh-tokoh agama. Nggak boleh kita mengklaim semua agama benar, hanya satu yang benar. La ilaha illallah. Ya. Nggak apa-apa ikut Natalan, ya kan? Siapa yang bilang begitu? Ya, orang-orang yang harusnya mengajari manusia agama yang benar, justru dia yang bengkok. Natal ramai-ramai, Masya Allah. Silakan Anda Natal, kita Islam tidak. Silakan. Tapi kalau dikatakan Islam juga ikut, la ilaha illallah. Ajaran dari mana itu? Di masa Nabi mereka juga sudah begitu. Di masa Nabi ada orang-orang Nasara, pernah Nabi ikut-ikut selamat. Pernah Nabi ikut? Tidak. Bahkan Nabi melarang keras, Umar melarang keras. Jelas bagi kita umat Islam sebenarnya itu tidak butuh pakai dalil, karena sudah jelas mereka punya agama lain, kita agama Islam, kok kita ikut agama mereka gitu. Kok kita disuruh mengikuti agama mereka, ikut-ikutan merayakan? Bagi kita umat Islam tanpa dalil sudah jelas
Tidak perlu pakai dalil kita. Itu sudah jelas. Saya yakin Pak, orang-orang awam yang tidak belajar ilmu agama tahu itu. Tahu itu. Tiba-tiba ada tokoh-tokoh agama mengatakan boleh. Ini yang semakin mengacaukan Islam ini. Datang Habib Jufri, ada Habib Jufri dari Mesir. Bayangkan orang Mesir, Habib Jufri, dengan tanpa ada rasa takut kepada Allah, di Indonesia berceramah, dihadiri oleh ribuan manusia, mengatakan saufa uhanni'uhum. Pakai bahasa Arab, orang Arab memang. Saufa uhanni'uhum. Saya akan mengucapkan selamat Natal kepada mereka nanti. Ini Habib loh. Coba bayangkan. Subhanallah. Sementara Umar mengatakan ijtanibu a'da Allahil yahuda wan nasara fi idihim yawma jam'ihim. Wahai kalian, kata Umar, jauhi musuh-musuh Allah, Yahudi dan Nasara, pada saat mereka merayakan perayaan mereka. Fa inna sukhta tanzilu alaihim, karena murka Allah turun kepada mereka. Itu Umar yang bilang, jauhi. Subhanallah. Tidak ada ulama kita dulu yang mengatakan boleh. Ulama dulu ya, kecuali orang-orang sekarang. Dan kenapa kalau saya tidak heran Pak, kalau ada orang sekarang bilang begitu, saya tidak heran. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, sebelum Nabi meninggal, Nabi pernah bilang begini. Subhanallah. Apa kata Nabi? Nabi ditanya, hal ba'da hadzal khairi min syarr? Nabi ditanya oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini akan muncul nanti kejelekan? Nabi ditanya begitu. Apakah setelah kebaikan ini akan datang nanti kejelekan? Kata Nabi, iya, akan datang kejelekan. Apa itu ya Rasulullah? Perhatikan, Nabi mengatakan, du'atun ala abwabi jahannam. Nanti akan muncul dai-dai. Ya, du'at, dai-dai, akan datang dai-dai, akan muncul dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Coba. Dai-dai loh. Tapi kata Nabi, dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Bukan mengajak kepada surga. Bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada neraka jahannam. Inilah dia yang dimaksud. Bukannya mengajak kepada Allah, mengajak kepada kesyirikan. Mengajak kepada kekufuran. Kata Nabi, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang mengikuti dai-dai itu, maka dai-dai itu akan melempar dia dalam neraka. Ya. Itu hadis sahih, riwayat Bukhari. Subhanallah. Ya. Banyak hadis-hadis Nabi yang memberitakan kepada kita akan datang nanti perusak-perusak agama. Subhanallah. Jelas ya? Nah. Jadi kalau muncul seperti itu kita tidak heran. Makanya tugasnya kita adalah dakwah terus. Lawan itu kebatilan. Ya, lawan itu kebatilan. Nah, bantah itu kebatilan. Kritik itu, berikan kritikan, luruskan yang salah itu, ya kan gitu. Itu tugasnya dai-dai sekarang. Ya. Jangan malah apa? Jangan cari cuang gitu. Ya, ada orang cari perhatian, cari muka. Ya, itu repot sekarang dai-dai. Cari ketenaran supaya mau dipuji. Sebagian orang tidak mau menyampaikan kebenaran. Kenapa? Kalau kita sampaikan kebenaran, lari orang Ustaz. Tidak mau kita dengar. Sepi orang nanti. Nah, terus bagaimana? Supaya banyak orang sampaikan yang anu-anu saja, yang cocok-cocok. Nah, itu kan begitu. Yang cocok saja Ustaz, yang tidak menyinggung orang, yang tidak menyinggung tradisi orang. Apa gunanya jadi dai kalau begitu? Dai tujuannya meluruskan yang salah. Itu tujuan dai. Kalau Anda tidak mau dimusuhi orang, tidak usah jadi dai. Yang begitu kalau jadi dai, dimusuhi orang. Sebagaimana Nabi Muhammad ketika jadi dai dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, bahkan mau dibunuh. Kan
Begitu. Ya. Jadi kalau orang menyampaikan agama memang seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, makanya orang yang memilih jalan hidupnya sebagai penyampai agama Allah itu jalan hidup yang mulia. Jalan hidup yang mulia, tapi untuk mendapatkan kemuliaan itu harus melewati onak dan duri, gitu. Ya, ya. Jadi ya sampaikan. Nabi mengatakan kulil haq walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Memang kadang-kadang pahit itu, Pak. Tidak enak rasanya. Nanti orang apa? Memang begitu, tidak enak. Tapi apa boleh buat? Masa kita biarkan saudara kita salah? Ya kan? Sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara, kalau kita lihat jalannya sudah ke neraka, masa dibiarkan masuk ke neraka? Biar nih. Kalau kita cinta kepada saudara, sini kembali, itu salah Pak, salah jalan ke sini Pak. Ya kan begitu. Nah, dan itulah tugasnya dai, meluruskan, mengarahkan manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah mengatakan semua agama sama. Ya, katakan kepadanya kalau begitu pindah agama makin pale. Ya kan? Kalau semua agama sama, pindah agama makin kan agama lain tidak sholat. Ya kan? Iya. Tidak banyak perintah-perintahnya kan? Ya kan? Ya kan? Kalau agama lain kan tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ini. Ya, kalau begitu pindah agama lagi. Ya, barakallahu fiik. Baik. Masih ada? Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam di persimpangan jalan. Iya. Itu di antara kekurangan iman dan kelemahan ulama Islam. Iya. Benang merahnya, ya umat itu bodoh. Ya contoh sekarang. Iya. Membunyikan petasan itu dianggap hiburan. Iya. Dari mana mereka dapatkan datanya itu? Iya. Dan ulama kita itu, ketika ulama punya harga diri, maka tangan-tangan ulama lah yang dicium oleh sultan untuk cari berkah. Iya. Ketika ulama tak punya harga diri, Iya. tangan-tangan sultan lah yang dicium oleh ulama cari komisi. Iya. Ini kejadian betul apa yang Ustaz katakan. Iya. Bagaimana kita menghadapi problem ini? Ya. Baik. Nah, ini salah satu penyakitnya umat Islam. Penyakit umat Islam sekarang ini adalah kebodohan. Ini penyakit berbahaya ini, bodoh tentang agama. Tidak mengerti agamanya. Ini penyakitnya sekarang umat Islam ini. Ya, subhanallah, umat Islam, banyak umat Islam tidak mengerti agamanya, tidak paham agamanya. Asal Islam saja, tapi dia tidak paham agamanya apa. Ya, subhanallah. Ya, ditanya saja rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ya kan? Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berwudu yang benar, apa yang halal, apa yang haram. Dia tahu yang mana halal, mana haram, yang mana yang melanggar, yang mana yang tidak. Ini penyakitnya umat Islam sekarang ini, bodoh. Dan ini penyakit yang berbahaya, Pak. Kalau ini dibiarkan bahaya sekali. Bahaya. Ya. Makanya di Al-Quran itu Nabi Musa berkata, Inni a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah menjadi orang-orang bodoh. Nabi Musa itu. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, a'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, kata Allah, saya menasihati kamu, saya nasihatku kepada kamu, jangan kamu jadi orang bodoh. Coba. Nah, ini masalahnya sekarang umat Islam. Nah, kalau orang sudah tidak paham agamanya, sudah seperti yang kita bilang tadi, sesuatu yang salah dibilang benar, sesuatu yang salah dibilang keren, kan begitu. Sudah jelas-jelas salah dalam Islam, dianggap itu bagian dari modernisasi. Ya kan? Padahal itu dalam Islam salah. Sudah jelas-jelas riba haram. Dia bilang apa? Tidak apa-apa, bunga di jasa. Padahal itu
Orang tidak paham agamanya. Subhanallah. Iya. Baik, model-model rambut, padahal itu dalam Islam ya, ada model rambut ya dicukur sebagian, ya, dibotak sebagian, gondrong. Padahal itu dalam Islam tidak boleh, haram begitu, model-model begitu. Tapi dianggap itu keren. Dia tidak salah, sudah melanggar agama. Kenapa? Kebodohan, ketidakfahaman tentang agama. Dan inilah yang diinginkan oleh iblis, jamaah sekalian. Inilah yang diinginkan oleh iblis kepada umat manusia. Bagaimana umat manusia tidak belajar ilmu agama, tidak mempelajari agamanya, supaya gampang disesatkan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi punya kitab, bagus dibaca itu kitab buku, sudah ada terjemahan. Judul kitabnya Talbisul Iblis. Talbisul Iblis. Kalau terjemahannya tipu daya iblis, perangkap iblis. Disebutkan oleh beliau sekian banyak tipu daya iblis kepada manusia. Yang paling pertama beliau berkata begini, Ibnu Jauzi mengatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhum anil ilmi. Sesungguhnya yang paling pertama yang dilakukan oleh iblis kepada manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu agama. Itu paling pertama itu. Menghalangi manusia dari ilmu agama. Sebelum iblis menyuruh orang berzina, sebelum iblis menyuruh orang minum khamar, yang pertama dilakukan apa? Bagaimana mereka dihalangi dari ilmu agama. Kenapa? Karena iblis paham ilmu agama itu cahaya. Ilmu agama itu cahaya. Maka kata Ibnu Jauzi, kalau iblis sudah berhasil memadamkan cahayanya itu manusia, tidak ada cahayanya, habbatahum fid dhulam, maka iblis leluasa menyesatkan dia di tengah kegelapan. Itu. Tahu iblis ini ilmu agama ini bahaya ini. Kalau Islam paham agamanya susah. Tapi kalau mereka tidak paham agamanya gampang disesatkan. Gampang dibawa ke sana kemari, ke sini. Nah, ini. Dan inilah masalahnya umat Islam di hari ini. Kurang minatnya dengan ilmu agama. Kurang perhatiannya dengan ilmu agama. Ini. Ya. Kalau ada pengajian kadang kesepi. Ya, kecuali kalau pengajiannya pengajian melawak. Kalau pengajian melawak, cerita ke sana kemari tidak jelas dasarnya apa, itu kadang-kadang ramai. Ya, dongeng, ya. Kalau dongeng disampaikan itu ramai biasanya. Ya, pokoknya ya, dari awal sampai selesai melawak terus. Ya, dakwah itu bukan melawak loh. Dakwah itu Al-Qur'an, hadis, Al-Qur'an, hadis. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu masalahnya Pak ya. Jadi umat Islam sekarang ini bodoh. Ditambah lagi semakin hancur umat Islam, datanglah orang-orang yang dianggap pintar, tetapi itu tadi kita bilang tidak lurus, cari cuan, cari duit, menjilat. Ya, sehingga apa? Sehingga statement-statementnya itu dipengaruhi oleh duit. Kalau ada pesanan, kamu ngomong begini ya, ini ada duit. Jangan kamu katakan ini, jangan. Jadi dakwah di setel, ya. Jadi dakwahnya di setel. Makanya ulama mengingatkan, masya Allah, ulama kita mengingatkan. Salah satu ulama yang selalu mengingatkan kepada murid-muridnya di Yaman. Di Yaman itu ada namanya Syekh Mukbil. Dan di Indonesia banyak muridnya Syekh Mukbil itu, banyak sekali muridnya beliau di Indonesia ini. Di Mesir, di mana-mana banyak muridnya. Di Indonesia termasuk banyak muridnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil selalu mengingatkan murid-muridnya, hati-hati menerima bantuan dari orang. Bukan berarti tidak boleh, hati-hati menerima bantuan dari orang. Silahkan terima selama tidak bersyarat. Itu. Silahkan terima selama tidak bersyarat. Kalaupun bersyarat, lihat apa syaratnya. Nah, itu kan, itu bahaya biasa. Ini ada bantuan
ini ada begini. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Kalau dakwah, tidak usah bahas ini ya. Itu kan bahaya itu. Ya, jangan singgung-singgung begini. Jangan bahas tradisi orang. Ya, tradisi ada yang bagus, ada yang tidak baik. Ya, yang bagus jangan dibiarkan, dilanjutkan, diberi kedukungan kalau tradisi bagus. Tapi kalau tradisi bahaya, sesat, ya tidak boleh kita diamkan. Kan begitu. Nah, diingatkan, jangan. Hati-hati kalau Anda menerima bantuan dari orang. Kenapa? Jangan sampai bantuan itu membuatmu tuli dan buta. Ya kan? Nah, itu bahaya, itu duit. Bahaya itu harta. Ya. Kata Nabi dalam hadis, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat ada cobaannya, ada godaannya, dan cobaan beratnya umat itu harta. Cobaan beratnya umat itu harta. Maka dengan harta ada orang yang lurus bisa jadi bengkok. Ya. Ya, ada orang dulunya ustadz jadi mantan ustadz, jadi mantan sekarang. Naudzubillah. Jadi dan kita tidak boleh merasa aman. Ya, dan saya memohon kepada jamaah sekalian, ya, mohon doanya, doakan para ustadz kita, para dai-dai kita, semoga Allah menjaga mereka, ya, menjaga mereka dari fitnah harta ini. Bahaya sekali. Ya, fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah kedudukan, fitnah ketenaran. Ya, banyak itu fitnah bagi para dai itu. Ya, betapa banyak orang hanya karena ingin terkenal, ya, supaya dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, dielu-elukan orang di mana-mana. Akhirnya apa? Dia tidak mampu menyuarakan kebenaran. Itu berat cobaannya itu. Cobaannya para ustaz itu berat. Cobaannya para kiai itu berat. Cobaannya para habib itu berat. Ya, maka butuh didoakan. Butuh didoakan bagaimana para penyampai ilmu agama ini, ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, ya. 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 Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya? Ya. Orang-orang yang mengamalkan hadis yang ya. Baik. Mari kita baca ada gimana tahun baru ini kita membuat amalan-amalan kita seperti zikir, baca Quran itu dianggap sesat ini. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi hadis itu kan ucapan Nabi. Hadis itu artinya ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Itu namanya hadis. Jadi semua yang Nabi ucapkan, semua yang Nabi perbuat, dan semua yang Nabi setujui itu disebut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis-hadis Nabi ini sampai kepada kita melalui para sahabat karena mereka yang menyaksikan Nabi dan mereka yang mendengarkan Nabi. Ya kan? Nah, cuma terkadang ada hadis itu dhaif, lemah, palsu. Ya. Nah, karena ada sebagian orang yang memalsukan, ya, mengatakan ini hadis Nabi padahal bukan. Nah, itu disebut hadis palsu atau hadis lemah. Ya, dan itu banyak sekali, banyak beredar hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Ya, sampai ada hadis kopi. Hadis kopi. Ya, siapa yang tidak ada kopi di tenggorokannya, siapa yang ada kopi di tenggorokannya, maka halal syafaatku di hari kiamat. Itu palsu. Itu sampai ada begitu, Pak. Ya, sampai penceramah bawakan itu.
Ya, siapa yang ada kopi di tenggorokannya, maka halal syafaatku di hari kiamat. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Itu bukan hadis Nabi. Itu bukan hadis Nabi, itu bukan ucapan Nabi, itu palsu. Ya. Banyak. Ya, banyak. Idza ayatkumul umur fazurul kubur. Kalau kalian tertimpa masalah, ya segera kalian datang ke kuburan. Itu hadis palsu semua. Nah, ini bahaya. Ya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang bagaimana seorang muslim dengan hadis-hadis palsu dan hadis dhaif? Tidak ditinggalkan. Yang boleh kita amalkan hanya hadis sahih. Yang palsu untuk apa diamalkan kalau palsu? Bukan ucapan Nabi, dhaif bukan ucapan Nabi, kan begitu. Maka yang kita amalkan hanya yang sahih. Yang sahih saja belum mampu kita amalkan semuanya. Apalagi cari yang dhaif lagi. Yang sahih saja Pak, itu belum mampu kita amalkan semuanya. Untuk apa cari yang palsu? Ya, Sahih Bukhari itu Pak, itu baru Sahih Bukhari. Itu Sahih Bukhari isinya ribuan hadis, di dalamnya ribuan hadis. Satu saja, dua saja hadis di situ belum mampu kita amalkan dengan benar. Salah satu hadis yang ada di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu saja hadis belum mampu kita amalkan dengan benar. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita beramal niatnya lain-lain. Ya kan? Ya, niatnya lain-lain. Kenapa Anda sedekah? Mau dipuji. Kenapa Anda sedekah pakai karpet? Mau jadi caleg. Itu saja hadis belum mampu diamalkan dengan benar. Masa mau cari hadis palsu lagi? Ya kan? Iya. Ya, jadi kita tidak usah pakai hadis palsu. Tidak usah pakai hadis dhaif. Pakai hadis sahih. Sahih itu seperti Sahih Bukhari, hadis Muslim, itu cukup. Ya. Baik. Yang kedua tadi apa? Ya. Di malam tahun baru. Ya, sebenarnya ini setiap tahun dibahas masalah tahun baru. Yang jelas kita sebagai umat Islam tahu bahwa tahun baru bukan dari Islam. Tahun baru itu perayaan orang kafir. Itu jelas. Silakan baca di internet. Siapa yang memunculkan itu tahun baru? Siapa yang merayakan waktu itu? Di tahun 45 ya, itu dirayakan oleh seorang raja yang bernama Julius Caesar. Silakan buka di internet. Siapa Julius Caesar? Raja Romawi yang beragama Nasara, beragama Kristen. Ya, makanya kalau kita lihat tahun baru itu Pak, simbol-simbol kafir ada di tahun baru. Ada terompet, itu simbolnya Yahudi. Ada lonceng, itu simbolnya orang-orang Nasara. Ada kembang api, itu simbolnya orang-orang Majusi. Kenapa? Karena tahun baru memang bukan perayaan Islam, itu perayaannya orang kafir. Kalau kita sudah tahu itu perayaan orang kafir, kenapa kita mau ikut-ikutan? Ya kan? Kenapa kita mau ikut-ikutan? Kita sudah ada perayaan kita kok. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Cukup. Tidak usah kita pakai perayaan lain. Biarkan mereka rayakan, kita tidur. Ustaz, bagaimana kalau kita buat zikir? Silakan Anda berzikir kapan saja. Tapi jangan di malam tahun baru berzikir. Itu namanya ikut-ikutan. Itu namanya ikut-ikutan. Cuma satu pakai petasan, satu pakai zikir. Kenapa Anda tidak berzikir kemarin? Kenapa Anda di malam itu saja baru meraya? Itu kan namanya ikut-ikutan. Tidak perlu ikut-ikutan. Tidak perlu. Ya. Cukup kita lakukan kebiasaan kita. Ya, kecuali kalau bertepatan, saya punya kebiasaan pengajian di malam ini, bertepatan ya silakan, tidak ada masalah. Bukan karena tahun barunya. Jadi jangan melakukan aktivitas karena tahun barunya, jangan. Itu namanya turut serta. Tidak usah. Bagaimana kalau bakar-bakar ikan, Ustaz? Kenapa tidak bakar ikan kemarin?
Kenapa tidak bakar ayam? Nah, itu masalahnya. Kenapa juga di malam itu baru membakar ikan? Itu kan artinya Anda memperingati juga. Anda juga ikut serta. Gitu. Ya, ini menjadi masalah. Jadi kita umat Islam biasa seperti tidak ada. Biasa saja. Ya, yang jualan-jualan, yang penjual ya yang warung-warung sop saudara bakar ikan. Tapi bukan karena tahun barunya, tapi karena ada pelanggan datang mau makan. Tidak ada spesial bagi kita. Tahun baru bukan sesuatu yang istimewa. Tidak ada. Yang spesial bagi kita adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Itu luar biasa itu. Itulah hari raya kita ya. Nah, apalagi di malam tahun baru, petasan apa. Ya. Jadi jamaah sekalian, itu pembahasan tahun baru sebenarnya sudah selalu sering diulang tiap tahun disampaikan. Saya semalam sudah berceramah di Rapokaling pembahasan itu juga. Ya. Jadi tapi ya tidak apa-apa selalu diulang supaya kaum muslimin paham. Ya, supaya kaum muslimin paham. Ya, dan seorang dai itu hendaknya selalu mengulang pembahasan itu, memahamkan, mengedukasi kaum muslimin bahwa seperti inilah ajaran agama kita. Ya. Jangan berceramah hanya politik. Ya. Saya pernah dengar ceramah, ya, saya singgah di Jeneponto, sholat maghrib. Bagus pembahasannya awalnya, masya Allah, mengenal Allah. Tiba-tiba di tengah perjalanan tiba-tiba politik dibahas. Ya, pilih ini. Ya. Nah, Allah alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. 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 Baik. Jadi hukum-hukum Allah memang itu harus diterapkan. Hukum-hukum Allah ya. Kepada pelaku kejahatan misalnya, hukum Allah kepada orang yang minum khamar, ada hukumnya Allah itu. Cambuk. Ya, yang mencuri dipotong tangannya, yang berzina dirajam, yang menuduh tanpa bukti dicambuk. Itu hukum-hukum Islam. Dan itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cuma sekarang kita hidup di negara yang tidak menerapkan hukum itu. Ya, kita sekarang hidup di negara yang tidak menerapkan hukum tadi. Kalau ada orang mencuri, di penjara. Harusnya dipotong tangannya. Nah, begitu. Nah, sekarang maka tugasnya orang-orang yang berilmu ya untuk memberikan nasihat-nasihat kepada para penguasa. Itu betul ya. Jadi harusnya para orang-orang yang punya ilmu untuk memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan kepada para penguasa kita ya, bagaimana mereka berjalan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya yang punya channel, yang punya
yang punya channel untuk ke sana atau ada kemudahan untuk bertemu, ya bagus untuk memberikan nasihat-nasihat. Dan itu sudah dilakukan oleh beberapa orang-orang yang punya punya ilmu ya. Sudah ada yang datang, ada yang memberikan surat, ada yang memberikan nasihat. Nah, itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan kepada para ulama, para penguasa. Dan memang tugasnya para ulama seperti itu, menyampaikan nasihat, ya, masukan-masukan yang positif kepada para penguasa. Nah, dan ulama itu tidak boleh dia tidak boleh menjilat gitu ya. Tidak boleh menjilat. Dia harus sampaikan, ya, seperti para ulama kita dahulu datang kepada penguasa memberikan nasihat untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi memang seperti itu. Itu tugasnya ulama. Tugasnya para ustaz. Ya, jadi mereka yang punya channel untuk ke sana dimudahkan untuk memberikan itu, silakan lakukan. Silakan lakukan. Ya, tapi kalau seperti saya ini ya, siapa kita ini? Nah, barakallahu. Tapi kalau seandainya kita dipertemukan, ya kita berikan nasihat kepada penguasa kita. Nah, kita berikan nasihat kepada para penguasa kita. Allah a'lam. Nah, ya. 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 Baik. Jadi kalau kita bertanya apakah sudah ada? Ya, saya yakin sudah ada. Cuma mereka kan tidak harus sampaikan, saya sudah datang, saya sudah ini. Ada. Sudah ada ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada para penguasa. Ya, tapi kan tidak mesti harus diekspos. Saya sudah dari sana, saya sudah ini. Enggak, itu sudah ada. Nasihat pribadi-pribadi, datang pribadi-pribadi ketika bertemu disampaikan, disurati, itu ada. Cuma kita kan tidak tahu, ya. Tapi itu sudah dilakukan oleh para ustaz-ustaz kita. Nah, dan sekali lagi tugasnya ustaz kita hanya menyampaikan. Bertugas hanya menyampaikan. Adapun hasilnya, ya, tidak bisa kita paksakan. Kita hanya menyampaikan, sampaikan bagaimana aturan Allah, disuruh bertakwa kepada Allah, ya kan? Adapun hasilnya itu kembali kepada person yang dinasihati, gitu. Tapi kalau ditanyakan sudah ada, insya Allah, sudah ada orang-orang yang datang memberikan nasihat, memberikan surat, itu sudah ada. Cuma kita tidak tahu ya, karena mereka juga tidak mungkin menyampaikan, saya sudah enggak. Ya, karena itu bisa mengurangi keikhlasan mereka dalam memberikan nasihat. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ya. Ya. Hmm. Hmm. Ya. Baik. Jadi sebenarnya bukan hanya kita berbicara masalah
hukum-hukum seperti yang kita sebutkan tadi, rajam apa itu kan. Sebenarnya yang tidak usah kita berbicara yang dulu itu, yang masalah-masalah kecil saja, sholat. Ini saja sholat ini, ya. Sholat saja ini sudah jadi PR bagi kita. Bagaimana mengajak orang sholat, bagaimana mengajak orang untuk meninggalkan yang haram. Tidak usah dulu. Bagaimana mengajak orang tinggalkan perzinahan, tinggalkan minum khamar, tinggalkan ini. Jadi sebenarnya itu yang lebih harus difokuskan oleh dai-dai itu adalah masyarakat yang dibina. Karena Nabi berdakwah dari situ. Kalau kita perhatikan Nabi cara berdakwahnya dari mana? Dari masyarakat yang disampaikan. Bagaimana masyarakat dipahamkan itu, ya kan? Itu cara Nabi dalam berdakwah. Ya, bukan langsung kepada penguasa yang ada, tapi dari kabilah, dari orang-orang kecil didakwahi, disampaikan. Karena kalau mereka sudah paham itu pemerintah tidak perlu mengomandoi mereka kan? Iya. Sekarang pemerintah, ya, pemerintah misalnya menerapkan hukum Islam, ya, langsung dikeluarkan. Siapa yang begini, baru dikeluarkan itu, belum diresmikan, masyarakat sudah demo. Wah. Ya kan? Kenapa? Mereka tidak siap. Mereka tidak siap. Ya, jadi sebelum kita naik ke atas, kita benahi yang di bawah. Dan tetap ada ulama yang memberikan masukan kepada penguasa, itu tetap ada. Ya, bukan tidak ada orang-orang kita, cuma kita tidak tahu yang mana orangnya ini, yang mana. Tapi kita ada itu, dan mereka tidak di video, tidak ini. Ya, sebagaimana ulama dahulu, mereka datang satu persatu, datang ulama Hasan al-Basri, datang. Mereka langsung masuk memberikan masukan, menakut-nakuti mereka kepada Allah. Begitu, Pak. Nah, jadi ada orang-orang yang memberikan nasihat. Ya, kalau seandainya saya dipertemukan dengan pemimpin kita, insya Allah kita akan berikan nasihat. Kita akan berikan nasihat, masukan itu. Cuma kan kita tidak ada akses ke sana, gitu. Ya, dan kita tidak dikenal juga, ya. Tapi insya Allah seandainya ada penguasa kita datang berziarah ke sini, bertemu dengan kita akan kasih nasihat. Bagaimana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallah a'lam. Mungkin cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.